Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sistem kenegaraan dalam tradisi Sunda. Jadi kita ketahui bahwa sistem kenegaraan modern itu terdiri dari 3 kekuasaan yang disebut dengan konsep trias politika yang digagas oleh Montesquieu, intelektual dari Perancis pada abad ke-17 Masehi. Nah, Montesquieu itu membagi sistem kekuasaan negara itu menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah pemegang kekuasaan kenegaraan atau pemerintahan. Kalau legislatif itu yang membuat undang-undang, kalau yudikatif itu berkaitan dengan mahkamah atau hukum atau proses keadilan. Nah, sebenarnya konsep trias politika itu dalam sistem ketatanegaraan Sunda juga sudah dilaksanakan dan sudah ada konsepnya itu yang disebut dengan Tritangtu Dibuana. Jadi dalam sistem pemerintahan Sunda klasik sebenarnya sudah mengkonsep suatu sistem kenegaraan itu yang sangat hebat dengan adanya Tritangtu Dibuana, 3 kekuasaan yang berkuasa di dunia atau di buana. Maksudnya adalah di negeri, di suatu negara yang terdiri dari Sang Prabu Ngagurat Batu, Sang Rama Ngagurat Lemah, Sang Resi Ngagurat Cai. Jadi dalam tradisi Sunda klasik itu sebenarnya sudah tegas membedakan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Sang Prabu Ngagurat Batu, artinya kan Sang Prabu Ngagurat itu kan membuat coretan lah dengan sesuatu yang tajam, itu ngagurat. Ngagurat batu berarti kan keras, batu itu kan keras, berarti intinya Sang Prabu itu, penguasa itu atau eksekutif itu, raja itu atau kepala negara itu adalah ngagurat batu, memegang teguh peraturan dalam menjalankan dalam sistem kenegaraan. Kedua itu Sang Rama Ngagurat Lemah. Ngagurat lemah itu artinya yang membuat peraturan. Ngagurat lemah, ngagurat itu kan menggores dengan alat yang tajam, itu ngagurat itu. Lemah-lemah itu tanah. Jadi intinya yang membuat peraturan itu adalah Sang Rama. Jadi legislatifnya itu adalah Sang Rama. Kenapa disebut Sang Rama? Karena Sang Rama itu berasal dari kata Rama. Rama itu kan orang tua, orang yang dituakan. Jadi orang yang dituakan dalam tradisi Sunda itu kan pasti orang-orang yang sangat berjasa karena dihormati. Yang Sang Rama itu orang yang sangat dihormati. Makanya dalam tradisi Sunda itu para kiai itu disebut mama. Jadi manggil itu mama. Kiai-kiai di Tatar Sunda itu kan di samping nama ajengan dan mama yang berasal dari kata Rama. Mama Gentur. Jadi yang di Cianjur itu ada Mama Gentur. Jadi karena dihormati, jadi kenapa disebut Rama itu adalah orang yang sangat dihormati, menyangkut intelektual dan jasa. Jadi itulah yang bisa membuat peraturan karena pengalamannya itu dan intelektualnya itu. Jadi dalam tradisi Sunda itu tegas, yang membuat peraturan adalah Rama, yang melaksanakan adalah raja. Nah, masalahnya di negeri Konoha ini orang-orang yang menjadi legislatif itu tidak tahu ukuran atau takarannya seperti apa, atau kategorinya itu seperti apa, kan tidak ada. Lebih maju dulu, dalam tradisi Sunda itu sangat maju itu. Sekarang nggak ada aturan, masa baru keluar sekolah langsung jadi legislatif, terus karena artis terkenal jadi legislatif, terus dia dasar membuat aturannya bagaimana, kan nggak mengerti. Makanya legislatif di Indonesia itu sekarang itu, dia itu baru mengertinya itu setelah mau pensiun tahun kelima. Karena 5 tahun itu adalah proses belajar. Akhirnya banyak disetir, jadi banyak diarahkan disetir. Akhirnya kan legislatif itu harusnya membuat aturan, malah
yang disetir buat aturan. Harusnya pemerintah itu adalah yang tegas melaksanakan aturan, akhirnya yang menyetir, akhirnya kong kaling kong. Makanya sistem-sistem gini itu kalau tidak diperbaiki ya negara itu tidak akan lama. Coba bayangkan itu peradaban Sunda itu. Kerajaan Sunda itu berdiri tahun 669 Masehi yang didirikan oleh Prabu Tarusbawa. Dia berkuasa dari 669 Masehi sampai 723 Masehi. Dan kerajaan Sunda ini berlangsung sampai tahun 1579 Masehi. Berarti kan bertahan sampai 910 tahun. Makanya sebenarnya sejarah-sejarah di Indonesia itu harus dikritisi itu. Jelas itu Tatar Sunda itu tidak pernah dijajah atau tidak pernah dikuasai meskipun oleh Sriwijaya atau Majapahit, itu tidak pernah dijajah. Dan berkaitan dengan sistem yudikatif dalam tradisi Sunda yang diungkapkan dalam suatu ungkapan Sang Resi Ngagurat Cai. Kita ketahui bahwa Sang Resi itu adalah tokoh agama. Mengenai keadilan, hukum merupakan bagian dari fungsi dari Sang Resi atau yudikatif dalam tradisi Sunda itu, Sang Resi. Sebenarnya tradisi Sunda itu kan sama dengan tradisi Islam dulu, bahwa yudikatif itu adalah seorang tokoh agama. Dalam peradaban Islam klasik kan seorang kadi atau kadi al-Qodat atau Mahkamah Agung itu kan tokoh-tokoh agama yang sangat cerdas. Jadi karangannya banyak, pemikirannya hebat-hebat. Kan kadi al-Qodat zaman Harun ar-Rasyid atau zaman Abbasiyah pertama itu kan Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Dia itu seorang yang sangat hebat. Kadi al-Qodatnya itu seorang ulama besar. Imam Abu Yusuf itu adalah orang yang pertama kali mensistematisasikan hukum dalam Islam. Karena gurunya itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Maka dia adalah orang yang pertama kali mensistematisasikan hukum-hukum, produk hukum dari mazhab Hanafi. Jadi jangan salah itu, mazhab Hanafi itu adalah mazhab pertama yang sangat terkenal. Sebenarnya banyak mazhab-mazhab lain yang sejaman dengan Hanafi itu kan Imam Maliki. Imam Syafi'i itu belum begitu terkenal. Yudikatif itu adalah kekuasaan Sang Resi, tokoh agama. Makanya dia itu prinsipnya itu Ngagurat Cai. Ngagurat Cai kan Cai Ngagurat itu intinya menenangkan bahwa proses keadilan itu akan tercapai jika diserahkan kepada tokoh-tokoh agama. Gitu inti dari tradisi Sunda itu sebenarnya ya. Tradisi Indonesia sistem hukumnya yang masih menghidup pada penjajah dulu gitu. Jadi ya kita sulit lah untuk mencari keadilan secara seadil-adilnya. Karena konsepnya dulu juga menjajah Indonesia, diadopsi jadi produk hukum dari negeri ini, negeri Konoha ini. Ya akhirnya memandang bahwa masyarakat Indonesia itu bukan yang harus dibela secara hukum, tapi dimanfaatkan secara hukum. Ya itu kan realitas gitu. Kalau kata orang-orang, kata Profesor Mahfud MD juga, kalau kita berbicara tentang hukum itu kan, kalau kita kehilangan ayam malah yang hilang malah kambing atau domba. Yang hilang domba malah yang hilang adalah sapi katanya. Kalau mulai proses hukum itu kan sangat berat keadilan di Indonesia itu. Karena ya itu tidak punya sistem moralitas yang sangat bagus. Nah, kalau Sang Resi atau tokoh-tokoh agama itu kan yang kredibel ya, yang banyak karyanya lah. Kan sekarang di Indonesia ulama-ulama sendiri kan jarang yang punya karya banyak. Senangnya ceramah dan ceramah. Jadi kalau dulu itu kan coba Imam Abu Yusuf itu jadi kalau di Al-Qodat itu kan
karyanya banyak. Nah, terus dia itu ada pembaharu, mustahid, ya kan itu, yang mensistematisasikan fikih pertama, kan gitu ya. Jadi sebenarnya kan itu karena pengaruh gurunya Imam Abu Hanifah. Sekarang kan masalah keadilan itu sangat susah di Indonesia itu kan, sesuatu yang barang langka di Indonesia itu. Dan tokoh-tokoh agamanya juga kan tidak berperan terhadap sistem kenegaraan. Dan karya-karyanya juga tentang hukum kan jarang di Indonesia. Nah, kembali lagi ke tradisi Sunda. Jadi dalam tradisi Sunda itu emang sistem itu lebih bagus karena bisa bertahan 910 tahun. Coba bandingkan dari 669 Masehi itu, kerajaan di Jawa itu pertama itu Kalingga. Karena raja kedua Sunda itu kan Sanjaya, Rahyang Sanjaya, yang berkuasa dari tahun 723 sampai 7332. 732 dia pindah menjadi raja di Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno. Jadi peradaban Jawa itu udah Kalingga diganti dengan Mataram kuno, diganti nanti itu dengan Kahuripan, zaman Airlangga, terus Daha dan Jenggala, Kediri, terus Singosari, Majapahit, terus Demak, terus Pajang. Kan jatuhnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 karena sistemnya itu. Jadi hebatlah, coba orang-orang cerdas Sunda itu mulailah belajar tentang pemikiran-pemikiran Sunda itu hebat, itu hebat. Tidak ada selain di Tatar Sunda yang punya sistem kenegaraan, nanti sistem hukum nanti akan kita bahas, sistem akal. Hebat. Cuma kok jarang diperdebatkan, jarang didiskusikan, kan nggak ada sekarang itu diskusi pemikiran Sunda itu kan tidak ada. Di mana ada? Di YouTube kan banyak tahayul malah daripada pemikirannya. Jadi Sunda itu seolah-olah emang pemikirannya itu sengaja ditimbun. Nah, padahal hebat loh ya. Coba adakan debat-debat sejarah atau debat-debat pemikiran Sunda. Hebat itu. Pemimpin-pemimpinnya di Tatar Sunda itu kok. Mulailah tergerak hatinya mempelajari pemikiran-pemikiran Sunda. Hebat, udahlah, hebat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.